Dan jangan pernah menyerah karena sebenarnya artinya apapun ini itu sudah nggak sejauh seperti apa yang kalian bayangkan. Atau jangan-jangan ada satu hal yang membuat kalian ini misalkan long distance relationship, kerja dari jarak jauh, uang atau rezeki. Itu hanyalah sarana untuk kita memenuhi kebahagiaan kita. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Bulan baru, ramalan baru. Sesuai dengan vote kalian, kalian lebih memilih untuk pengen tahu tentang peruntungan di bulan Juli ini. Nah, kira-kira siapa saja, zodiak apa yang akan berlimpah rezeki, dapat rezeki nomplok, uang kaget, tiba-tiba terjadi sesuatu di luar dugaan. Dan ini adalah zodiak itu tadi. Kita akan mulai seperti biasa dari zodiak Aries, karena editor saya berbintang Aries. 21 Maret hingga 19 April. Nah, siapa yang beruntung di sini? Apakah betul Aries salah satunya? Kita akan ambil dari kartu ini. Wow, Nine of Pentacles. Ini nyaris sempurna, rezeki nomplok udah pasti ada banyak hal yang akan membuat kalian ini akhirnya merasakan kerja keras kalian ini terbayar. Jadi ingat, rezeki nomplok yang ada ini adalah hasil buah dari apa yang kalian kerjakan. Mungkin bulan lalu kalian nggak terlalu baik, mungkin bulan sebelumnya juga seperti itu. Tapi semua kerja ini tadi, ini akan membuahkan hasil. Sehingga kalau dibilang nomplok ya, nggak nomplok beneran. Karena kalau nomplok itu kayak nggak ngapa-ngapain dapat uang. Nah, kalau dibilang uang kaget juga enggak. Nine of Pentacles menunjukkan kalau kalian ini memang berusaha keras untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Dan rupanya ini tidak hanya nyiprat ke kalian, tapi nyiprat ke orang yang lainnya juga. Jadi berbahagialah untuk kalian semua yang mungkin zodiaknya belum saya sebut, tapi berteman atau berpasangan dengan Aries. Karena ternyata rezekinya ini juga nyiprat-nyiprat dikit-dikit aja ya ke orang-orang di sekitarnya. Siap-siap untuk bersedekah dan berbagi kepada orang yang membutuhkan ya. 20 April hingga 20 Mei. Seperti apa Taurus di bulan Juli ini? Masih struggle, ada the page of sword. Kemampuan untuk memanage hal-hal yang pasti, yang kalau kita bilang ini mengandung angka di dalamnya, jadi bukan yang pakai feeling ya. Ini akan membuat kalian lebih dekat ke rezeki nomplok itu tadi. Kalau dibilang ada di depan, ini tidak, tapi masih perlu beberapa step. Apapun yang kalian butuhkan sudah kalian miliki, tinggal menggunakannya itu harus tepat. Dan jangan pernah menyerah karena sebenarnya artinya apapun ini itu sudah nggak sejauh seperti apa yang kalian bayangkan. Kalau orang misalkan sedang jalan, tujuannya itu udah mulai kelihatan, walaupun kita masih merasakan jauhnya. Tapi daripada masih jauh, daripada nyasar, daripada yang sudah menyerah di tengah jalan, maka Taurus ini better than that. Nah, kita masuk ke zodiak saya, Gemini. 21 Mei hingga 20 Juni. Nah, masih perlu kebijaksanaan, masih perlu mengetahui apa yang kalian ini harapkan dan inginkan sebenarnya. Ingat bahwa rezeki berbentuk uang itu hanyalah sarana. Orang kalau dapat uang kan nggak dipajang uangnya, tapi dibelikan satu keinginan yang mereka butuhkan. Nah, rupanya uang ini nggak mau datang sebelum kalian itu menentukan keinginan kalian apa. Siapa yang ingin cepat menikah? Siapa yang ingin menikah lagi? Siapa yang ingin membeli sesuatu tapi belum tahu itu apa? Misalkan ada orang, saya pengen beli mobil, terus kok nggak kesampaian? Ya karena dia nggak memvisualkan mobil itu tadi. Mobilnya merek apa, warnanya apa, tahun berapa, dan kira-kira kalau nanti mobil itu didapatkan, mau dipakai kemana. Ini adalah banyak hal yang harus divisualisasikan. Maka ketahuilah dulu keinginan kalian apa, baru kalian akan mendapatkan apapun yang dinamakan dengan rezeki nomplok, uang kaget, keberuntungan yang tidak terduga. Nah, untuk para Gemini, terutama yang suka bingungan, segera cari tahu apa yang kalian inginkan dan perlukan. Kita masuk ke Cancer, 21 Juni hingga 22 Juli. Ya, Five of Cups. Muncul perasaan putus asa, muncul perasaan yang membuat kalian ini stuck dan pengen berhenti. Kayaknya kalian merasa bahwa apapun yang kalian lakukan ini sudah nggak ada gunanya lagi. Dan ini membuat kalian itu jauh dari rezeki yang sesungguhnya. Jangankan rezeki nomplok, sepertinya kalian ini mulai kehilangan banyak rezeki yang harusnya ada di sekitar kalian di setiap bulannya. Maka coba upayakan untuk menambah percaya diri. Ketahuilah bahwa kita tidak harus membandingkan diri kita sama orang lain. Kita harus segera move on dan juga segera lakukan apapun yang kalian ingin dan kalian harap lakukan tanpa berpikir panjang dan membanding-bandingkan.
Ingat, the Five of Cups meminta kalian untuk menyingkirkan semua keraguan dan ketidakpercayaan diri dan melangkah ke step yang berikutnya, menyeberangi jembatan, dan juga tahulah bahwa ini butuh sebuah perjuangan. Maka agak masih jauh, cuman apa yang tadi saya sampaikan semoga akan menjadi sebuah masukan untuk kalian semua, para kepiting-kepiting yang mendengarkan ramalan ini. Ironi banget ya, padahal ini bulan kalian. Nah, kita masuk ke Leo. 23 Juli hingga 22 Agustus. Seven of Pentacles. Ada kesalahpahaman. Uang itu masuk, tapi kalian merasa kayak, kok seperti ini sih? Nah, kalian tuh nggak mensyukuri uang itu tadi. Kalian harus tahu loh, orang lain itu belum tentu dapat uang. Tapi apapun yang kalian saat ini terima, kalian itu kayaknya bukan ini deh yang diinginkan. Jangan pernah merasa seperti itu. Cobalah ketahui bahwa seperti yang saya bilang, uang atau rezeki itu hanyalah sarana untuk kita memenuhi kebahagiaan kita. Uang bisa dibelikan banyak hal atau membawa kita ke tempat yang kita inginkan. Nah, ketahuilah itu dulu. Dan bahkan walaupun apa yang terjadi ini tidak sesuai persis 100% dengan apa yang diinginkan, bukan artinya ini adalah sebuah kegagalan. Segeralah melangkah karena ini sebenarnya kartu yang juga lumayan bagus. Nah, kita masuk ke Virgo, 23 Agustus hingga 22 September. Oke. The Three of Swords, membanding-bandingkan, rasa untuk selalu merindukan masa lalu dan kurang percaya diri menuju ke masa depan, terlalu melankolis. Masih banyak hal yang membuat kalian ini terhalang oleh energi ini tadi untuk mendapatkan rezeki kalian. Misalkan kalian selama ini masih tinggal bareng sama orang tua kalian, atau kalian ini nggak mau pergi dari tempat tinggal dan juga kota tempat kalian lahir. Nah, ketahuilah bahwa masa lalu ini mengikat kalian, membatasi kalian sehingga tidak mendapatkan rezeki yang kalian inginkan. Nah, untuk itu segera sadari, segeralah pergi dari semua ini, dan ketahuilah bahwa apapun yang terjadi di masa lalu adalah hanya sebuah cerminan untuk langkah kita menuju masa depan. Segeralah melangkah sekarang juga. Nah, si penimbang-nimbang, Librarian, 23 September hingga 22 Oktober. Akan dapat kartu apa ya? Page of Pentacles. Kalian akan dapat rezeki nomplok, dapat uang kaget. Jika kalian mau mengerjakan sesuatu yang kalian belum pernah lakukan, kalian merasa bingung dan juga ragu untuk melakukannya, tapi saat kalian berani mengambil keputusan, hal itu akan langsung membawa dibayar kontan dengan rezeki yang langsung plok, langsung dihidangkan di depan kalian. Nah, apapun yang saat ini menakuti kalian, membuat kalian ragu-ragu nggak mau melangkah, membuat kalian ini bingung dan takut jangan-jangan ini salah, segera lakukan. Karena dari sini, hal itu bisa dipelajari dan rezeki nomplok akan datang untuk kalian. Period. Lakukan saja, saya nggak mau ngomong lebih banyak. Apapun yang kalian takutkan, kalian lakukan. Ingat loh, yang negatif ya. Jangan kayak, oh mau ngerampok bank. Ya iya, dapat rezeki, habis itu di penjara. Nah, kita masuk ke Scorpio. 23 Oktober hingga 21 November. The King of Swords. Kalian perlu ketegasan. Kalian ini perlu disiplin. Kalian ini perlu benar-benar mengetahui diri kalian dan mengetahui do and don'ts yang harus kalian pahami. Rupanya kalian ini masih melakukan banyak hal yang kalian ini nggak cocok. Ingat nggak ramalan dulu kayak Ki Jogobodo, kamu cocoknya di air. Nah, kayak gitu kayaknya kamu ini kurang cocok dengan apapun saat ini kamu lakukan. Cobalah kalian cari tahu. Ingat, tapi nggak cocok bukan artinya segera pergi, tapi cari kecocokannya. Karena kalian ini just doing business as usual. Segera cari tahu, keluar dari sini dengan tegas, dan kalian akan dekat dan semakin dekat dengan rezeki impian kalian. Lalu kita masuk ke Sagittarius, 22 November hingga 21 Desember. Ada kartu The Page of Wands. The Page of Wands meminta kalian untuk memastikan harapan kalian ini sesuai dengan pekerjaan dan juga peruntungan kalian atau tidak. Ada banyak orang yang bekerja di sebuah kantor, tapi mereka ini tidak mau mempelajari apa yang saat ini itu mereka tekuni. Nah, cobalah untuk mempelajari, suka menekuni apapun yang kalian saat ini sedang kerjakan. Karena jika kalian tetap melakukan ini, tapi kalian merasa bahwa hal yang kalian lakukan ini tidak mengalami kenaikan secara signifikan, bisa jadi itu terjadi karena kalian itu tidak memiliki passion, tidak memiliki keinginan untuk belajar, dan belum align atau sejajar dengan tujuan kalian. Nah, lakukan hal ini tadi, carilah tujuan kalian apa, mengapa kalian ada di sini, apakah kalian akan terus di sini, adakah jenjang karir atau tidak. Dengan ini, kalian akan mendapatkan rezeki nomplok dan juga peruntungan yang kalian harapkan. Jika tidak, jangan pernah berharap ini akan terjadi. Ingat, kata Albert Einstein, berharap mendapatkan perbedaan dengan melakukan satu hal yang berulang kali terus-menerus tanpa perubahan adalah sama dengan kegilaan. Nah, sekarang Capricorn, 22 Desember hingga 19 Januari. The Emperor. Ini kayaknya kartu tentang bagaimana kita harus menjadi master of ourselves. Harus mengetahui apa yang kita inginkan,
tegas pada diri kita, nggak ragu-ragu, karena kalian selama ini rasanya terlalu menjadikan mimpi orang lain, harapan orang lain, hidup orang lain sebagai kehidupan kalian. Ini sesuatu yang saya kira tidak tepat. Apa yang kalian harapkan dan inginkan itu berbeda dari orang lain. Jadilah seseorang yang memiliki kisah hidup sendiri. Kalau di film, jadilah kalian ini pemeran utama di film kalian. Jangan jadikan kalian ini pemeran pembantu di film orang lain. Nah, cobalah untuk bisa fokus. Karena apapun yang kalian lakukan, jika kalian menjadi master dari diri kalian sendiri, menjadi tuan dengan kehidupan kalian, maka banyak hal positif akan terjadi. Salah satunya rezeki nomplok dan peruntungan yang akan memburu kalian. Nah, Aquarius 20 Januari hingga 18 Februari akan seperti apa para Aquarian ini? Judgment. Ada banyak hal yang kalian salah nilai. Ada banyak hal yang membutuhkan sebuah kebijaksanaan untuk menilai. Apa yang kalian sekarang lakukan agar kalian mendapatkan peruntungan dan keuntungan, ini rupanya ada salah hal. Jadi kalau selama ini misalkan, oh selama ini kayaknya saya harus menurunkan harga untuk jasa saya. Ternyata bukan itu. Ternyata ada hal yang lainnya yang membuat kalian ini tidak mendapatkan keuntungan yang kalian inginkan. Atau jika ternyata kalian saat ini mendapatkan keuntungan sekalipun, ini tidak melonjak dengan cepat dan pesat karena kalian di sini tidak mendapatkan satu informasi yang membuat kalian bisa menjatuhkan keputusan dengan tepat. Nah, cobalah kumpulkan informasi sebanyak mungkin, jadilah lebih bijaksana, dan yang paling penting di sini segera tentukan prioritas kalian. Karena jika prioritas tidak diset, kalian akan tersesat dan kalian akan menjadi malas dan berhenti di perjalanan kalian. Pisces 19 Februari hingga 20 Maret. The Knight of Cups. Banyak hal yang membuat kalian ini tidak merasa punya feeling gitu loh, nyaman gitu loh. Apakah kalian punya permasalahan di kantor? Apakah bos dan atasan kalian ini bukan orang yang menyenangkan? Cobalah untuk menyelesaikan ini. Saya tahu bahwa ini adalah satu hal yang sebenarnya sudah sering terjadi. Tetapi jika tidak diselesaikan sekarang dan bukan kalian yang menyelesaikan, maka ini akan jadi permasalahan yang akan terus-menerus seperti ini. Maka ada baiknya kalian semua mengetahui bahwa apapun yang kalian kerjakan, rezeki yang akan datang itu berhubungan dengan suasana hati. Atau jangan-jangan ada satu hal yang membuat kalian ini misalkan long distance relationship, kerja dari jarak jauh, dan kalian terus kemudian nggak mendapatkan kenyamanan emosional, akhirnya rezeki juga tidak mengalir. Ingat bahwa hal seperti ini terjadi. Teman-teman TKW atau BMI ini salah satunya. Mereka ini capek, kangen jauh dari keluarga, mau keluar bergaul dengan yang lainnya, tapi banyak godaan yang kurang baik menurut mereka, dan akhirnya mereka di sini melampiaskan apa yang mereka ingin katakan kepada suami mereka yang juga capek di kampung halaman. Akhirnya terjadi cekcok dan malah jadi satu hal mengganggu pekerjaan, membuat apapun ini menjadi semakin runyam. Ada teman-teman TKW yang terus terlibat dalam perjudian atau masuk ke dalam jeratan hutang dari rentenir, dan ini menjadikan mereka ini akhirnya jauh dari rezeki nomplok dan juga peruntungan itu tadi. Maka hati-hati dan tetap waspada dari hal seperti ini. Ingat, perasaan adalah yang utama dan itu sangat mengaruhi pekerjaan kita nanti. Nah, dari sini sangat disayangkan hanya 3 zodiak yang langsung melejit mendapatkan apa yang mereka harapkan. Walaupun yang satu ini kayaknya ada perasaan tidak puas karena mereka tidak mendapatkan persis seperti yang mereka inginkan. Yang pertama adalah zodiak Aries. Selamat untuk Aries. Dan kemudian Leo mendapatkan Seven of Pentacles, dan Libra yang mendapatkan The Page of Pentacles. Selamat untuk kalian bertiga, tapi ingat, yang lain bukan berarti gagal. Siapa tahu kalian memiliki pasangan, bos, atau anak buah yang seperti ini, atau teman, atau kalau bukan ya segera dipasangkan atau ditemenin. Nah, kalian akan bisa mendapatkan limpahan rezeki itu tadi, dan bukan artinya yang lainnya nggak dapat itu. Ini hanyalah sebuah kecenderungan, yang artinya jika kalian merubah seperti yang saya katakan, maka kita masih punya 31 hari untuk merubah nasib dan mendapatkan peruntungan dan juga keuntungan yang kalian inginkan. Saya janji nanti di tengah bulan akan saya bacakan. Nah, untuk kalian yang menunggu percintaan, saya akan bacakan nanti. Yuk kita sambut Juli ini dengan semua keceriaan dan kita jadikan semua hal ini tadi menjadi sebuah semangat untuk dapat mengejar apapun yang kita cita-citakan. Terima kasih, sampai jumpa, dan ingat yang ingin dibacakan kartunya hubungi nomor di bawah ini. Salam untuk kalian.